kita tuh dalam proses sedang melepaskan emosi yang selama ini kita repress. Jadi kalau dalam psikologi tuh kayak gunung es gitu ya. Kalau kita tidak terbiasa mengekspresikan perasaan, bayangkan itu menumpuk puluhan tahun dalam hidup kita. Kita repress, kita tekan gitu, kita deny, kita kayak udah gak apa-apa kok. Anak mama harus sehat ya, anak mama gak boleh cengeng ya, jangan nangis ya. Tanpa disadari kita mau nangis tuh kita repress. Nah ini salah satunya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih? Setelah kemarin beberapa episode kita ngebahas tentang sesuatu yang memilukan. Kalau teman-teman nonton episode Inner Child, ini banyak banget DM Instagram, terus kemudian message dengan email maupun langsung datang ke kantor APDC untuk melakukan konseling dengan psikolog kita. Sama nih, kok aku habis nonton video ini tuh sensasinya gak nyaman ya, badanku jadi sakit semua. Terus kayak aku jadi ngerasa berusaha mencari apa ya inner childku dan gak ketemu. Ada juga yang kayak gitu, udah dibayang-bayangin kayaknya masa kecilku gitu-gitu aja. Terus kayak waktu aku coba untuk meditasi gak ketemu bayangan apa-apa tuh I'm okay, tapi memang sekarang itu ngerasa kayak gak nyaman gitu. Nah ini muncul banyak satu sisi gelap dari inner child. Nah teman-teman, aku tuh kayak pengen meluruskan dulu nih bahwa sebenarnya stimulus itu sangat netral. Coba kamu googling di YouTube berapa banyak self-healing, self-meditation dan juga ngebahas tentang masalah inner child dan inner peace ini. Jadi kembali lagi tergantung kita. Ibaratnya kalian tuh sekarang sakit flu, kita mau ke apotik langsung beli obat yang udah kita tahu iklannya dan emang obat itu bagus ya. Kita mau coba dengan resiko yang mungkin akan ada. Atau kita mau ke dokter biar hati-hati banget dapat resep dan kita mau minum obatnya sesuai resep dokter. Dua-duanya sama-sama resiko. Kalau salah dosis, kalau kita misalnya nggak tertib minum obat, atau kalau besoknya kita nggak datang ke dokter lagi, atau virusnya lebih dahsyat dari sekedar resep itu. Jadi teman-teman, stimulus sangat netral, tergantung bagaimana respon kamu, kendali kamu terhadap apapun yang kamu tonton, yang kamu dengerin. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang gak beres dari nonton video ini, welcome to the club. Artinya kamu sudah berproses. Justru ini yang aku pengen mengedukasi kalian bahwa it's okay to be not okay. Ketika kita mengenali perasaan tidak nyaman kita, itu adalah proses untuk kita merasakan ketidaknyamanan kita. Artinya diri kita sedang berproses, biarkan aja. Karena nih teman-teman, kalau kita mengacu pada inner child, apa sih inner child? Inner child ini adalah sisi kecil, sosok kecil yang ada pada diri kita. Bisa jadi itu dimunculkan memorinya ketika kita masih kecil, atau bisa jadi itu menetap sampai kita dewasa. Yang dimana kita nggak sadar bahwa sisi kecil itu, si sosok kecil diri kita itu ternyata menetap sampai kita udah dewasa pun muncul pada kebiasaan-kebiasaan kita. Nah sekarang aku pengen sebelum kalian ikutin podcast aku yang tentang meditasi sendiri di rumah, aku pengen kasih tahu dulu nih bahwa ketika kita melakukan rekonsiliasi atau reconnect sama diri kita, biasanya itu ada efek-efeknya. Karena dalam proses reconnect sama diri kita tuh dalam proses sedang melepaskan emosi yang selama ini kita repress. Jadi kalau dalam psikologi tuh kayak gunung es gitu ya. Kalau kita tidak terbiasa mengekspresikan perasaan, bayangkan itu menumpuk puluhan tahun dalam hidup kita. Kita repress, kita tekan gitu, kita deny, kita kayak udah gak apa-apa kok. Anak mama harus sehat ya, anak mama gak boleh cengeng ya, jangan nangis ya. Tanpa disadari kita mau nangis tuh kita repress. Nah ini salah satunya. Cara kita terkoneksi kembali dengan diri kita adalah ketika kita menyadari betapa diri ini tuh butuh menangis. Itu contohnya. Jadi tahapan ini memunculkan kita tuh untuk masuk ke dalam diri kita dan melepaskan emosi-emosi negatif yang selama ini nggak pernah dikeluarkan. Nah, masalahnya bisakah teman-teman menyadari emosi ini tuh bisa diterima atau enggak? Dan kenapa jadi semacam tidak nyaman? Karena kita terbiasa sosok kecil ini tuh seperti pola kita waktu masih kecil. Kalau kamu punya masalah, you have to fix that. Kamu harus nyelesain itu. Sama dengan sosok kecil ini, tidak ada yang perlu diberesin, gak ada yang perlu kita benerin, gak ada yang perlu kita selesaikan. Yang perlu kita lakukan adalah menerima. Dengan menerima kita bisa memaafkan, karena bisa jadi menerima itu adalah dengan kita membiarkan diri kita untuk marah, untuk sedih.
kalaupun nggak merasakan emosi apa-apa, it's okay. Berarti memang reaksinya pada diri kamu ya memang nggak ada ekspresi apapun gitu. Nah yang kedua adalah proses dimana kita itu memahami kebutuhan apa yang sebenarnya diri ini butuhkan. Contoh nih ya, aku tuh kayak sadar, kok bisa ya dalam hidupku dari dulu tuh masalahku terkait sama interpersonal skills atau kemampuanku berinteraksi dengan orang lain itu masalahnya serupa walaupun orangnya beda-beda. Meskipun orang ini udah aku jauhin, aku anggap dia kayak toxic misalnya gitu ya, kok ketemu dengan si orang-orang baru yang mirip polanya kejadiannya dengan hal yang sama. Terus berarti nggak ada yang beres sama orang itu tuh bukannya nggak beres sama dia, tapi yang nggak beres tuh ke diri kita. Artinya kita masih punya PR untuk berproses tentang kejadian serupa di mana kita punya kebutuhan sesuatu. Nah, inner child itu bisa mengingatkan kita. Ini aku sendiri ya, contoh. Aku tuh kayak flashback, kok aku sering banget ngerasa kayak insecure ketemu dengan orang baru yang dimana kalau orang itu tuh kayak agak jutek, terus kayak agak-agak straight to the point, kayak nggak ramah, aku merasa seperti ditolak gitu. Terus aku pikir ketika aku menjauhi orang itu, kenapa aku ketemu sama orang baru yang membuat aku tuh jadi sadar analisa kecil ini punya kebutuhan di mana dulu ada emosi yang dia repress waktu dia kecil. Jadi waktu aku flashback lagi, caranya emang dengan bercerita. Aku kayak menceritakan tentang, oh iya ya waktu SMP aku pernah dapat penolakan apa, waktu SD aku pernah dapat penolakan apa, waktu TK aku pernah dapat penolakan apa, sampai aku sadar ada satu penolakan yang ngebikin aku tuh ngerasa trauma. Nah ketemu nih, oh berarti analisa ini punya kebutuhan untuk diterima, analisa ini punya kebutuhan untuk tidak bisa ditolak oleh orang yang baru dia temui. Akhirnya dari situ aku menerima sisi itu. It's okay analisa kalau kamu tuh memang punya perasaan itu. It's okay kalau kamu tuh memang gak bisa berdamai sama itu. Jadi pada akhirnya sampai sekarang aku ngerasa belum beres. Setiap aku punya kejadian yang serupa selalu gitu. Tapi dengan aku menerima, aku akan dengan mudah menceritakan perasaanku pada orang lain terus rilis aja gitu. Nanti akan muncul lagi, iya nggak apa-apa, it's okay, itu kebutuhan aku, kebutuhan diriku. Nah, ternyata dengan mengetahui inner child, selain tahu kebutuhan kita apa, kita juga bisa meningkatkan self-care. Jadi begitu aku udah mulai ngerasa, kok aku rentan lagi ya, kok aku ngerasa sensitif lagi sama masalah serupa ya gitu. Akhirnya, oh ini tandanya dia harus istirahat, ini artinya dia harus weekend terapi, nggak boleh kerja di saat weekend, dia harus ngelakuin hobinya lagi, dia harus self-care dengan lebih sayang sama dirinya lagi. Terus, dengan mengetahui inner child ini, pada akhirnya teman-teman, meskipun rasanya nggak karuan, tapi pada tahap ini tuh kita jadi orang yang lebih kreatif. Kita jadi punya satu respect terhadap diri kita sendiri, mau ngapain ya. Jadi it's okay kalau sekarang sensasinya negatif. Sama kok, aku kalau flashback waktu kuliah dulu di Fakultas Psikologi, di Magister Profesi tuh tiap hari kita diminta untuk dealing sama diri kita. Aku ingat ada satu momen dosen aku tuh bilang, ini inner child kamu. Ah apa sih bu, saya nggak punya trauma, saya nggak punya masalah gitu kan. Terus sampai akhirnya saya diajak ngobrol biasa sama dosen aku yang emang psikolog. Terus kayak baru sadar, oh analisa kecil tuh kebutuhannya ini toh. Pantes sekarang dia begini gitu. Sampai akhirnya butuh waktu bertahun-tahun yang nggak cukup hanya sehari. Sampai aku bisa melakukan proses emosi-emosi yang dulu ketahan tuh aku keluarin. Jadi kalau emang aku pengen nangis karena situasi itu aku akan nangis. Kalau emang aku pengen curhat aku akan curhat. So kita kayak genuinely be happy gitu atas diri kita. Itu yang akan meningkatkan self love kita kalau kita melakukan proses ini teman-teman. Jadi sekarang aku pengen menghimbau kalian bahwa kalau kalian memang melakukannya gitu ya, harus siap dengan salah satu resikonya. Seperti kalian ke apotik beli obat, belum tentu kan obat yang kita beli atas omongan iklan itu beneran bisa kita pakai. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah karena obat itu sudah di review oleh badan yang memang badan POM, misalnya Balai POM gitu. Terus sama dengan video dan juga tayangan ini sudah direview sama komisi penyiaran yang akan menyiarkan ini, sama YouTube, sama podcast gitu kan. Nggak ada yang salah itu kendali kita terhadap stimulus ini. So, kalau emang kamu ngerasa cukup mampu melewatinya, it's okay, welcome. Artinya selamat datang, kamu sudah masuk ke dalam the dark side of inner child, artinya kamu sedang dalam satu proses untuk terus tumbuh dalam diri kamu. Pertahankan, gak ada sesuatu yang harus diselesaikan ketika kita mengetahui inner child kita. Yang harus kita hadapi adalah
menerimanya dengan sebaik mungkin. Tingkatkan self love kamu, tingkatkan self inner peace kamu, dan di situ teman-teman akan ngerasa yang namanya rasa cinta dan care sama diri sendiri. Jadi kalau kalian ngerasa video ini bisa menjawab kegelisahan teman-teman, thank you ya atas inputnya, dan aku ngerasa juga ini jadi salah satu masukan juga buat kita untuk terus bikin konten, nggak boleh nanggung, harus ada penjelasan berikutnya. Semoga penjelasan ini bisa menjawab kegelisahan kalian, dan selamat datang dalam proses kehidupan. It's okay to be not okay, karena itulah kunci kehidupan, merasa tidak nyaman supaya kita merasa nyaman. Terima kasih dan nonton Alisa Channel. Assalamualaikum.